dengan kenalkan saya Dr. Santosa gitu ya dari anatomi. Mungkin nanti ada yang berminat di anatomi gitu ya. Terima kasih atas minatnya. Nanti yang berminat pada disiplin yang lain. Ada Mas Muhammad Kurniawan. Selamat pagi, Mas Kurniawan. Selamat pagi. Pagi ya. Maaf kalau saya agak mungkin audionya tidak nyaman ya. Tapi punyanya Mas Kurniawan ya. Jelas sekali ini. Gimana dari suara saya, Mas? Oh iya, jelas sudah. Maaf. Selamat pagi, Dok. Ya, jelas kok. Suara saya jelas nggak? Cek, Jelas. dicek. Oh, terima kasih. Jadi ini saya mendapat jatah ya ini ya, sharing ya, sharing terkait sistem organ tubuh kita, program suplementasi ini kan yang dikasih suplemen itu bukannya yang anu ya, yang sakit gitu ya, nah, biar tambah sehat gitu ya, namanya defisiensi karena kurang gizi gitu ya, nih, tapi ini suplemen biar tambah sehat gitu ya. Jadi biasanya dokter gitu ya, biar dikenalkan terkait istilah kedokteran, kesehatan gitu ya. Ini topik saya adalah sistem organ tubuh manusia. Tujuan belajarnya ya kita harus paham ya sistem organ tubuh manusia itu apa saja, fungsinya apa, organnya apa aja yang menyusun gitu ya. Sebelumnya kan sebelum organ, sistem organ ada jaringan gitu ya. Mungkin sudah diterangkan yang sebelumnya. Nah, bukunya apa? Ini karena ini umum. Nah, ini biasanya kalau anatomi ya Grey's Anatomy, ada Prometheus, banyak ya bukunya sekarang banyak sekali, ada yang e-book juga. Tapi kalau mau secara umum human biology ya karena ini biologi manusia, jadi apa bukunya itu. Kemudian di histologi juga ada ya kayak sistem karena membahasnya itu memang sistematik pakai sistem organ gitu ya. Ada basic histologi, kemudian ada yang dari fisiologi, Guyton, Ganong, Sherwood itu juga ada gitu ya, terkait bahasnya bisa persisten. Kalau mau kembali lagi ya ke embriologi, karena kan buku embriologi itu juga ada ya, membahasnya nanti dari pembentukan organ lalu membentuk sistem juga ya. Jadi seperti itu ya. Nanti silahkan mana yang sesuai minat karena kan ini eh, apa ya minat. Nah, kalau ini Mas Kurniawan, besok itu minatnya apa? Di histologi atau di apa molekuler atau reproduksi atau fisiologi atau farmakologi. Minatnya apa ya? Kalau dari saya lebih ke arah anatomi atau fisiologi kemungkinan sih, Dok. Wah, ini ya boleh ya sip. Nanti ya. Ya, dekat ya. Silakan nanti ya tergantung minatnya apa. Jadi ilmu itu kan biomedis itu kan terbuka ya. Jadi tapi memang harus ada yang minatnya masuknya mana gitu ya. Yang nah, sepakati ada 11 ya sistem organ tubuh manusia gitu ya. Nah, 11 itu apa saja ya. Nih. Jadi ini kan nanti kalau sebelumnya kan ada definisi itu ya. Jadi sistem organ itu apa gitu kan. Nah, memang organ itu kan sebetulnya kita memang harus tahu organ adalah kumpulan jaringan ya yang membentuk suatu bentuk khusus gitu ya. Nih, jadi bentuknya itu bisa dibedakan dengan yang lainnya gitu ya. Nih. Lalu mempunyai fungsi khusus ya untuk tubuh manusia itu ya, terutama terkait apa ya kebutuhan ya sebagai ciri-ciri makhluk hidup gitu ya. Jadi nanti kita memang harus paham ya, ini termasuk sistem apa gitu ya, kemudian organ apa ini ya. Karena besok kalau riset pada binatang, misalnya riset jantung, harus tahu, oh ini organ jantung. Riset di ginjal, oh ini tahu organ ginjal.
Kalau itu mau terkait penyerapan makanan, lalu terkait tahu anatomi usus. Nah, jadi nanti itu sudah punya apa ya? Sudah sejak dulu itu ya ini zaman Aristoteles itu sudah dipelajari dan kita memang yang non medis kita yang non biomedis harus tahu terkait ini ya. Ini memang ini bagaimana ya urut-urutannya gimana ya enaknya ngapalkannya gitu ya. Memang kalau dari embriologi itu pembentukan ya dari pembentukan gitu ya. Nomor satu memang itu sistem saraf yang terbentuk ya. Jadi mungkin ada sistem saraf nanti di sana terbentuk sistem saraf pusat seperti gitu ya. Ya, nanti kita pelajari. Jadi nomor satu sistem saraf. Nomor dua calon jantung lalu bisa berdenyut gitu ya. Bukannya bedulnya, darahnya bisa mancar-mancar itu ya di dalam embrio itu ya. Sistem kardiovaskuler. Lalu karena ini kan jaringannya itu dulu embrional ya. Jadi sel telur dibuahi, kemudian ada jaringan endoderma, calon dia pencernaan, mesoderma, calon otot ya, calon tulang gitu ya. Kemudian calon organ-organ lainnya ya. Kemudian yang ektoderma gitu ya. Ini kulit dan juga saraf gitu ya nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi terkait jaringan yang baru terbentuk itu nanti muncul organ primer namanya embrio itu ya, jaringan embrio. Lalu ada calon ini calon bronkus gitu ya. Bronkus dan alveolus, nanti ada calon ginjal, ada dari pronepros, mesonepros, metanepros ya, mungkin metanepros, lalu ada somit ya, somit itu calon itu anggota badan otot-otot gitu ya, sama tulangnya gitu ya. Nanti terbentuk selanjutnya endokrin di sistem saraf dan lain-lain, lalu reproduksi, kemudian ada limfatik, kemudian sistem kulit ya. Nah, ini berbarengan di masa embrional tersebut ya. Jadi kita sudah paham ada 11 gitu ya. Nah, nanti kalau yang tidak 11 itu berarti mungkin dimodifikasi gitu ya. Istilah saja ya, ada sistem pendengaran. Nah, itu nanti mungkin bagian dari sistem saraf yang terkait panca indera gitu ya. Nah, jadi nanti itu tapi ini bagian dari sistem misalnya ada sistem darah loh, ada sistem darah, oh itu bagian dari sistem kardiovaskuler ya gitu ya. Jadi nanti biar apa ya, tidak salah gitu ya. Nih, jadi ini pakemnya 11 gitu ya. Nih. Nanti apa saja yang ada di sana ya. Nanti kita harus paham ya. Jadi ini tujuannya mengenalkan ya saudara. Ini sementara bahasanya bahasa campur-campur ya. Tapi ini memang nanti ke arah tidak di bahasa Indonesia kan nama organ karena suatu nama ya. Misalnya saya Pak Santoso itu misalnya karena mungkin mengajar bahasa Inggris tidak disebut master strength ya, mungkin bisa gitu ya. Jadi kalau nama mungkin tidak diterjemahkan gitu ya. Dalam apa mungkin dalam penulisan, tapi kalau dalam sehari-hari ya diterjemahkan gitu ya. Jadi memang agak anu ya di kedokteran kesehatan itu agak double ya. Jadi nanti kalau dalam tulisan ilmiah ditulis, tapi dalam penyuluhan sehari-hari di masyarakat nanti bahasanya tidak bahasa ilmiah ya, bahasanya bahasa sehari-hari. Jadi kita memakai ini ya, karena percakapan harus komunikatif. Tapi kalau memakai bahasa kedokteran nanti ada yang tidak mungkin tidak sopan ya, tidak sopan, kemudian menyulitkan ya. Tapi sekarang mungkin istilah-istilah kedokteran itu sudah banyak di Indonesia kan seperti ini harusnya kan sistem urinaria sudah urinari sudah boleh ya gitu kardiovaskuler itu sudah mulai familiar kan loh. Tadi itu mempunyai fungsi yang pokok ya terkait kebutuhan tubuh makhluk hidup ya. Lalu makhluk hidup itu butuh apa gitu
cirinya apa gitu ya nih. Jadi nanti ini yaitu ciri makhluk hidup kita manusia itu ya multiseluler ya, mungkin sudah dijelaskan tadi, seperti dalam kehidupan kita itu ya. Jadi dari kita organisme ya, jadi nanti kumpulan nanti bermasyarakat itu dalam populasi ya. Jadi ada yang ke arah di bawah individu sebagai individu ya. Mungkin kita juga berekosistem ya, bermasyarakat. Nah, ini sistem itu ya menunjang itu ya, ciri pokok ya nih. Jadi mungkin kita membutuhkan makanan, lalu dulu kan ini kan ceritanya satu sel, lalu ada multiseluler yang banyak itu toh, lalu ada sistem ya nih. Nah, sistemnya kalau membutuhkan makanan itu ya tergantung jenis makanannya. Intinya dari sistem ya. Kalau itu ada maaf itu kalau apa terkait oksigen ya respirasi. Nanti diabsorpsi, diedarkan, yang mengedarkan kan darah itu ya. Nah, mungkin nanti sistem kardiovaskuler contohnya ya, nanti yang dengan limpatik juga seperti itu. Ciri yang lain adalah bernafas. Nah, kan mengambil oksigen, pertukaran gas itu kan. Nah, nanti difasilitasi oleh sistem pernafasan. Kemudian tumbuh dan berkembang atau tumbuh, nah, mungkin tumbuh itu ya endokrin gitu ya. Kemudian kalau berkembang biak nanti oleh sistem reproduksi. Kalau bergerak apa? Nah, bergerak itu mungkin sistem muskular. Tapi terhadap rangsang ya mungkin sistem neuro sistem gitu ya. Kemudian lainnya beradaptasi lingkungan itu juga apa ya mungkin integumentum, limfatik karena kita kan mungkin ada penyakit gitu ya. Nah kita mungkin seperti itu untuk homeostasis. Saya kira yang apa utama ya seperti itu ya. Jadi sistem itu nanti menunjang ciri hidup manusia ya karena kita butuh. Kemudian, nah kapan organ itu nanti terbentuk itu ya, nah ini memang embriologi ya nanti bayi mendekati atau sudah apa aterem itu ya mau persalinan itu nanti semua fungsi ya memang apa berfungsi ya kalau tidak berfungsi ya mungkin ada kelainan gitu ya ini ada apa gangguan selama pertumbuhan gitu ya. Oh, tadi itu embriologi organogenesis ya. Nah, organ-organ itu nanti terbentuk satu komunikasi gitu ya. Nah, nanti membentuk sistem ya. Seperti di tubuh itu nanti kalau janin kok bisa bergerak ya sudah bergerak ya. Janin kok bisa kencing, lalu ada cairan amnion itu ya, lalu bisa menelan ya. Tapi memang belum bisa bernafas sehingga sistem pembuluh darahnya itu nanti ada itu ya apa hubungan foramen ovale antara jantung kanan kiri gitu ya itu masih ada hubungan karena memang belum bisa bernafas itu ya tapi yang lainnya mungkin sudah di ya tapi memang belum semuanya apa berfungsi dengan bagus karena memang prenatal itu ada 5 perkembangan gitu ya setelah gametogenesis yaitu itu di luar ya sel telur sel sperma. Nanti ada ovulasi, lalu ada fertilisasi gitu ya. Kemudian ada embrio, kemudian masa embrional, lalu masa fetus gitu ya sampai kelahiran. Nah, organ itu setelah lahir nanti ya berfungsi bagus gitu ya. Sudah menangis, makan, minum ya, dan lain-lain ya. Lalu buang air kecil gitu ya berak dan lain-lain gitu ya, menangis dan lain. Jadi nanti itu berkembang, tumbuh dan berkembang sampai akhirnya nanti sana ada keseimbangan antara sehat dan sakit. Nah, ada yang organ yang rusak bahkan mati duluan gitu ya. Jadi ada ya. Jadi nanti makanya dia tergantung lifestyle-nya bagaimana memelihara sistem tubuh kita itu. Nah, jadi ilmu biomedis nanti biasanya membahas terkait itu ya nah, dengan latar belakang
apa ya gangguan-gangguan atau keluhan-keluhan atau penyakit di biomedis ingin ditemukan, mungkin obat, mungkin perkembangan, penyembuhan dan lain-lain ya. Loh, terusan tadi kok yang pertama sistem saraf, tapi bahasnya kok skeletal. Nah, kalau ini adalah terkait metode pembelajaran ya. Jadi kalau saraf itu susah ya digambarkan karena ada di dalam kepala gitu ya. Kemudian lebih kompleks gitu ya, fungsinya susah ya. Lalu sebagai yang paling mudah bisa kita lihat, kita pelajari awal itu adalah meskipun semuanya kenalilah dirimu sendiri ya gitu ya, Aristoteles. Jadi kedokteran sudah menginstruksikan kita mengenali diri kita sendiri ya. Pertama memang paling mudah skeletal ya. Jadi sistem kerangka ya. Kerangka kita ya. Jadi kerangka kita itu terlihat ya sebagai penyangga ya, ini penunjang. Jadi jaringan ikat penunjang yang keras maupun yang tulang rawan. Lah dokter itu katanya jaringan, tapi kok menjadi sistem organnya mana? Nah, jadi tulang yang sudah ada namanya ya sebagai organ itu ada namanya. Nah, saudara maaf ya ini harus mengenal ya. Kalau dulu namanya tulang misalnya belikat, nah sekarang ya harus tahu skapula begitu ya. Tulang apa ya ini ya? Malah saya kadang-kadang nanya itu tulang apa ya? Ini paha. Wah, ini sekarang harus kasih nama femur misalnya gitu ya. Nah, ini memang kita harus pelan-pelan sampai lulus nanti mengerti ya, mengenal ya, apalagi yang di anatomi ya nanti harus paham terkait itu. Bahkan nanti melihat, memegang dan lain-lain ya, mengidentifikasi ya. Jadi seperti itu karena saudara di sini juga katanya hand on itu ya, ada praktikum sehingga nanti mengenal itu ya semuanya ya. Jadi memang kita pertama kali kalau belajar soal sistem harus mengenal sistem itu apa. Lalu mungkin kalau ilmunya ya terkait ya ilmu tulang ya, osteologi. Lalu biasanya untuk mempermudah itu biasanya disederhanakan ya. Kalau tulang ya dibagi menjadi yang 206 itu tulang dewasa dibagi dalam klasifikasi menurut bentuknya gitu ya. Jadi ada tulang oslomum, tulang panjang, tulang pendek, tulang irregular gitu ya. Tulang pipih misalnya gitu ya atau tulang berbentuk yang lainnya gitu ya. Atau dibagi ini tulangnya ada di sumbu tubuh aksiale gitu ya. Nanti ada tulangnya tambahan pada aksial namanya apendikular ya. Jadi nanti belajarnya di pola pikirnya disederhanakan tapi isinya lalu banyak gitu ya nih. Jadi makanya sering kita meringkas ya, membuat mind mapping. Nah, di kedokteran itu terkenal di kesehatan itu membuat mind mapping, meringkas tapi membuat peta ya, peta penalaran yang memudahkan. Oh, ya apa saja tulangnya lalu disebut ya nama-nama tulang itu ya. Jadi nanti ini lalu kita lihat fungsinya pelindung. Oh ya tulang itu melindungi karena ada yang keras ya. Ada bagi rongga tubuh jadi ini. Kemudian ya ini ada fungsi melekat. Nah, dulu ada istilah ya. Nah, tulang adalah alat penggerak pasif ya gitu. Kalau otot yang pasif karena yang mempunyai gaya gitu. Lalu tulang sumsum tulang yang merah gitu ya. Ini itu tempat membuat sel darah ya, hematopoiesis ya. Jadi pembuatan sel darah ya. Kemudian juga karena tulang jalan keras banyak kalsium itu ya, hidroksiapatit dari kalsiumnya. Nah, kalsiumnya bisa dipakai ya nih di darah karena kita ada keseimbangan kalsium darah supaya tidak kekurangan dan tidak kelebihan ya lalu di sini di tulang itu gitu ya. Nah, itu mungkin cara pola pikirnya seperti itu kalau ini pandangan makroanatomi ya. Nanti kalau histologi ya saudara harus belajar histologinya ya. Jadi sel-selnya tapi ini terkait organ sistem organ ya belajarnya sistem organ-organnya gitu ya. Tapi nanti kalau belajar histologinya, ya kamu harus sel-sel mikroskopiknya.
Kalau belajar biokimiawinya ya komponen-komponen kimiawi, chemicalnya dari ini ya, dari tulang gitu ya. Nah, nanti kalau farmakologi mungkin pengobatan di sana dan lain-lain. Ini nanti menyesuaikan. Nah, ini pengenalan pertama sampai keliru kita harus mulai mengenal ya. Ada misalnya os zygomatikus itu apa? Misalnya tulang pipi. Ada mandibula rahang bawah ya, gitu ya. Maksilar rahang atas dan lain-lain ya. Jadi ini ada 11 mungkin slide ya sistem ya, mungkin 4 menit ya, biar tidak kelamaan kalau ada pertanyaan ya. Jadi seperti itu ya, nanti mulai silahkan. Kalau sudah mengenal, disyukur ya. Kalau belum mengenal, mulai mengenal gitu ya. Jadi ini biasanya kan tidak ada ujian ya, tapi kita ada namanya diskusi ya. Nanti saudara dinilai apa pengenalannya sejauh mana gitu. Ya, jadi nanti diskusi itu sudah per sistem gitu toh. Kemudian bukunya silakan dibuka sendiri, kita hanya trigger nanti silakan bercerita ya seperti ini. Nanti kalau ada kasus pada tulang atau gerak, lalu kita bisa cerita ototnya bagaimana, susunannya bagaimana, namanya apa, itu nanti pekerjaan saudara ya. Nanti kalau sudah bagus bisa cerita gitu ya. Oh, dikasih catatan. Mas, Mbak Tina ini sudah bagus, sudah paham gitu ya. Tapi ada juga yang diem, yang diem harus dipaksa gitu ya. Dipaksa harus selalu bercerita gitu ya. Makanya mulai sekarang membuat ringkasan ya. Silahkan membuat ringkasan terkait jaringan, biokimia, makroanatomi, terkait semua sistem ya. Sehingga nanti pada waktu diskusi tinggal berbicara, membaca boleh ya, membaca catatan-catatan itu ya. Gitu ya. Otot itu ada ilmunya biologi ya, terkait otot. Nah, ini dengan tulang biasanya namanya sistem muskuloskeletal, tapi mungkin ini sistemnya sendiri-sendiri dicampur jadi satu. Ada namanya sistem motor untuk pergerakan ya. Memang nanti ini fungsinya salah satunya otot itu menghasilkan pergerakan ya, karena ada kontraksi dan relaksasi otot gitu ya. Karena ada protein kontraktil, mungkin sudah keterangan di histologi, ada miosin gitu ya. Kemudian bahkan ada ATP, mungkin di biokimia sudah terangkan ada ATP-nya. Nah, kalau dari makroanatomi ini ya, nah ini ada otot. Nah, organnya apa? Ya nama-nama individu otot. Nah, saudara sekarang harus tahu nama-nama otot. Yang sudah tahu di perut itu ya ada musculus rectus, nah, ya abdominis. Nah, bicep brachii mana? Tricep brachii major mana? Ada musculus sartorius gitu ya. Nih. Ada musculus rectus femoris itu dalam kelompok tricep femoris gitu ya. Jadi itu ada tata namanya, nanti silahkan gitu ya. Minimal sudah mulai mengenal. Oh, itu ada namanya toh. Nanti tata namanya ada berdasarkan bentuknya gitu ya. Origo insertionnya gitu ya. Kemudian ukurannya gitu ya. Arah rambutnya gitu ya. Saudara nanti bisa membuka di buku itu ya, mungkin tidak semuanya dikuliahkan di sini. Nanti soalnya kamu mendapat kuliah lagi terkait ya sistem. Nanti ada kuliah lagi tapi bersama-sama teman-teman dari kedokteran yang sarjana kedokteran ya. Sehingga nanti mengikutinya itu bareng gitu ya, bisa menerima bareng karena yang kedokteran sudah mendapat gitu ya terkait ini ya. Dahulu itu S1. Kemudian menghasilkan juga menghasilkan postur ya. Jadi bisa mempertahankan postur karena apa sikap. Mungkin yang di unmute di mute di unmute ya nih. Nah, kemudian nih. Jadi untuk postur itu sikap. Saudara duduk, nah, itu berdiri itu postur ya. Karena mempertahankan sikap duduk, itu ada otot yang berkontraksi. Nah, biar duduknya bagus,
energinya sedikit ya, yang ergonomis ya, duduk tegak gitu ya, sehingga gaya otot depan, otot belakang itu tidak saling apa ya tarik menarik ya. Kemudian ada otot lain yang berfungsi untuk mungkin dalam perkemihan, pencernaan, ya, peredaran, pernafasan dan lain-lain ya. Ada di bola mata, di pendengaran dan lain-lain. Kemudian ada di karena otot itu ada otot polos, otot rangka, otot jantung. Nah, yang untuk pergerakan itu adalah otot jantung ya. Di samping itu otot adalah penyumbang massa ya. Massa itu massa tubuh ya. Di samping tubuh manusia itu berat badan itu bisa dari otot, bisa dari tulang, bisa dari lemak gitu ya. Nah, kontraksi otot menghasilkan panas ya. Nih, jadi mungkin 60% itu jadi panas ya, yang 30% untuk tenaga otot, yang lainnya jadi panas ya. Jadi mungkin seperti itu, lalu panasnya dikirim ke seluruh tubuh ya untuk menurunkan suhu ya. Nah, ini beberapa contoh fungsi otot ya sebagai suatu sistem ya, sistem bergerak ya, sehingga makhluk hidup kan bergerak ya. Nah, lebih lanjut nanti belajarlah ini histologinya, mungkin biokimianya, fisiologinya, juga anatomi lainnya ya. Minimal sudah mengenal semuanya ya. Kemudian besok kan ada tutorial ya, misalnya terkait apa ya, mungkin kelainan genetik otot. Nah, lalu bisa ceritakan ya, otot itu sebenarnya seperti ini, mikroskopis, kalau anatomi seperti ini, nama-namanya apa, sudah mengenal ya. Itu ya, nanti ini pengenalan supaya nanti sama, oh yang di kedokteran itu juga dulu itu pelajarannya kayak gitu ya. Tapi ini karena sarjana apa, pasca, nah ditunjukkan bukunya saja ya, nanti lainnya membaca gitu ya, dibacakan, membaca. Sistem digesti, nah, sistem digesti itu juga seperti itu ya. Wah, ini digesti itu kita bagi ya untuk menyatakan ilmunya. Splanologi itu ilmu tentang organ-organ visceral gitu ya. Misalnya kalau hepar itu ya nanti ada hepatologi, kalau gaster atau berikut ada gastrologi dan lain-lain ya. Kalau gigi mungkin odontologi dan lain-lain. Kemudian ini dibagi biasanya ada upper ya, saluran pencernaan atau digesti, saluran pencernaan bagian bawah. Kenapa? Biasanya namanya kan gastrointestinal tract ya, traktus gastrointestinal. Jadi ini suatu pipa ya dari mulut sampai halus sana itu ya, dengan fungsi-fungsi yang ter, ter, terdiferensiasi ya. Jadi namanya nanti ya sudah mulai paham ya, misalnya cavum oris gitu ya, esophagus gitu ya, salivary gland karena saliva itu air ludah gitu ya. Kemudian ada hepar gitu ya, ada pankreas, ada ventriculus atau gaster. Nah, ini ada yang bahasa Inggris, tapi nanti mungkin ada istilah yang apa kita pakai bahasa Latin ya. Biasanya kedokteran itu bahasa Latin ya. Jadi bukunya biasanya bahasa Inggris, lalu ada yang Latin Inggris, ada Latin gitu ya. Kemudian ada intestinum tenue, intestinum crassum ya, atau large intestine atau small intestine ya. Ada rektum gitu ya, ada sektum, ada appendix gitu ya. Nih, jadi ada kolon gitu ya. Nah, nanti ini di sana kita mengenal, oh kolon itu maksudnya intestinum crassum ya. Kalau yeyinum ileum duodenum itu intestinum usus halus gitu ya. Nah, nanti di sana juga ada fungsi-fungsinya. Nah, silahkan ya. Digesti itu bermacam-macam ya. Jadi ada absorpsi gitu ya. Jadi ada digesti, absorpsi ya. Kemudian pertahanan gitu. Karena asam ada nodus lymphaticus gitu ya. Nah, kemudian sana juga ada apa ya? Itu ya biotik ya di besar gitu ya. Untuk apa ya? Penghasil serotonin ya. Jadi nyaman ya kita ya. Nah, ini seperti itu ya sistem digesti melayani apa digesti absorpsi, tapi diawali dengan ingesti ya, makan gitu ya. Di sana juga ada
sebagai rasa ya nanti ya, tapi itu terkait ya juga digesti itu juga ada ekresi ya. Nah, itu jadi ini pengenalan digesti ya. Mulai dibacakan nama-namanya ya. Ya, waduh dokter itu bukunya banyak yang bahasa Inggris ya. Yang Latinnya mana? Ya nanti itu kalau buku anatomi biasanya merujuk pada istilah Latin ya. Kalau buku histologi Latin ya, kalau mungkin fisiologi populer itu ya, nama bahasa Inggris populer ya. Jadi memang dekat itu histologi anatomi yaitu biasanya ke arah yang Latin ya. Jadi sehingga nanti saudara memudahkan belajar terminologi ya, nama-nama terkait bahasa Latin ya. Bagaimana inspirasi ya sama nanti sistem organnya apa gitu ya. Kemudian membaginya itu biasanya dibagi dengan saluran nafas atas, saluran nafas bawah. Batasnya adalah laring ya, L ya. L laring itu lower ya, jadi bawah ya. Jadi nanti kalau yang atas ya di hidung, di faring ya, gitu. Nanti laring, trachea, bronkus, paru pulmo, nah itu lower ya. Nah ini kan terkait memfasilitasi oksigen ya. Nih, kemudian bisa masuk karena inhalasi inspirasi. Nah, nanti perlu ya otot-otot pernafasan untuk inspirasi ya. Yang muskulus, eksternus, interkostalis, eksternus. Kalau yang ekspirasi diafragma itu untuk inspirasi ya. Jadi seperti itu ya. Ada inhale ya. Sana nanti mungkin alveolus. Nah, yang indutil ya bertemu dengan pilar dia nih. Samping itu apakah ada fungsi yang lainnya? Ya, nanti non respiratorik itu untuk kesehatan ya, karena CO2 kita hirup itu akan menjadi menjadi membasahkan gitu ya nih gitu ya. Yang membuat tubuh itu nanti respirasi ginjal sama juga saluran karena kan ada mucosa lalu bisa mutah diare gitu ya, bisa mengeluarkan lambung misalnya gitu ya, nah misalnya mutah gitu ya. Kalau pipis itu kan CO3 min gitu ya, seperti itu. Kalau ini kan CO2 ya. Kita bernafas terlalu banyak itu ya nanti kita menjadi mengurangi pH ya, gitu ya. Kalau kita tidak bernafas nanti ya membuat CO2-nya tertimbun seperti itu. Di samping itu untuk suara ya, jadi kita di laring itu ada pita suara ya, jadi bisa menghasilkan suara ekspirasi gitu ya. Kemudian membantu penciuman jadi olfaktori pembauan gitu ya, cecap pembauan ya. Jadi nanti ini di sana ada olfaktori. Jadi kalau mau membau yaitu karena letaknya ada di agak ke atas, jadi harus dihirup ya. Kemudian udara respirasi itu mengandung uap air. Nah, ini juga terkait uap air itu ya nanti bisa mengeluarkan lewat evaporasi. Kemudian panas suhu tubuh ya sama ya dengan uap air tadi keluar itu ya panas itu. Di samping itu nanti juga ada itu ya tempat perubahan angiotensin 1 angiotensin 2 gitu ya. Untuk tekanan darah juga keseimbangan cairan tubuh gitu. Jadi nanti ini banyak fungsi ya di paru-paru itu ya. Tapi utamanya ya menyediakan oksigen ya, membuang karbon dioksida ya. Biovaskuler itu nanti
Ya, kita harus tahu sirkulasi ya, karena ini kan ada darah yang diputar ya. Jadi darah dan sel darah itu ya, ada sirkulasi pulmonal dari jantung ke pulmo, kembali ke jantung, sirkulasi sistemik dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi gitu ya. Kemudian jangan lupa organnya apa? Ya organnya jantung, lalu ada arteri ya, ada vena, ada kapiler ya dengan jaringan ikatnya darah dan sel darah itu ya. Nah, saudara harus mengenal jantung itu bentuknya seperti itu ya, mungkin sudah paham semua letaknya gitu ya. Nah, tapi juga kalau apa diseksi dia misalnya mau nyubles karena mau apa itu lo membuat pewarnaan jaringan ya karena harus dipucat nanti seperti itu ya, jadi nanti supaya diperfusi ya supaya darahnya semuanya hilang ya. Jantung penting sekali, nanti lalu ada aorta ya, definisinya nanti apa itu arteri. Aorta arteri yang besar, arteri menuju jantung, vena menuju jantung ya. Seperti itu ya. Nanti ya fungsinya secara umum mengangkut oksigen, bahan-bahan makanan gitu ya. Kemudian termasuk hormon ya. Jangan lupa juga mengedarkan panas tubuh yang dihasilkan oleh otot gitu ya. Nah, kemudian karena ada sel darah ya bisa disebut bisa mempengaruhi bibit ada kuman-kuman gitu ya. Jadi di sana ada sel darah yang ada sel darah putih ya. Sekilas itu ya kalau ilmunya nanti terkait yang jantung ya kardiologi ya gitu. Ilmunya yang sangat terkenal. Nah, sekarang paham. Nah, nanti identifikasi vena arteria, nah itu biasanya ya ada vena yang spesial, vena yang dalam, kemudian arterinya juga ada arteri yang aorta, arteri darah otot gitu ya, organ ya, kemudian ada yang distributing artery ya, ada arteri di otot ya, jadi seperti itu. Nanti jadi kapiler. Kemudian vena ada mula, ada vena, lalu ada vena cava yang mau ke jantung itu vena cava ya, dari ada superior ada inferior gitu. Jadi nanti ini seperti itu organnya seperti itu. Itu memproduksi urin ya, uropoietika namanya ya. Ilmunya mungkin urologi. Kemudian organnya apa? Ini sebenarnya simpel ya, ada ureter, vesika urinaria, kemih dan uretra ya. Uretranya ada uretra feminimal ya, yang wanita ya. Jadi ginjal filtrasi ya darah ya di glomerulus ya. Kemudian di tubulus ya, augmentasi ditambah ya sebelum dikumpul di kalik, kemudian nanti di ureter dan sambung di pika ya. Seperti itu, kemudian di samping itu juga tadi berperan dalam air, asam basa juga karena ada renin gitu ya, renin, bensin, ada DH, kemudian eritropoietin ya, terkait juga pembentukan eritrosit. Ini adalah seperti itu. Nah, mungkin harus belajar ya nih. Ya belajar anatomi sedikit-sedikit ya terkait ginjal itu ada korteks dan medula, ada kapsula gitu ya. Kemudian karena nanti dasar-dasar biasanya latar belakang itu terkait kelainan-kelainan ya. Kelainan itu apa? Misalnya infeksi ya, glomerulitis, lama itu menjadi chronic kidney disease ya, misalnya gitu ya. Jadi CKD, gagal ginjal gitu ya. Nah, value itu apa? Jadi nanti biasanya background-backgroundnya seperti itu. Nah, ini juga ada wanita dan laki-laki, dia pria wanita. Ada untuk
ya keturunan ya. Nih, di samping mungkin yang lain populasi ya, nih ya. Kan ada reproduksi dan maaf ya ada rekreasi ya untuk kesenangan emosi ya. Jadi nanti ada genital yang internal, genital yang eksternal ya. Eksternal itu berarti kita ya vulva ya di perineum selangkangan itu. Kalau laki-laki ada penis skrotum ya. Kemudian yang internal itu berarti ada di dalam ya nih ya. Di dalam kantong skrotum ada testis, ada epididymis gitu ya. Kemudian ada ductus deferens gitu ya. Kemudian kalau yang wanita gitu ya. Nah, kalau dari luar itu nampak mungkin ada klitoris, labia mayora gitu ya. Kemudian kalau dalamnya adalah di vagina, uterus ya. Ada tuba uterina, ya, ada ovarium ya. Jadi seperti itu. Ya, ini perlu diketahui juga nanti ya, nah, karena apa ya fungsinya itu juga nanti apa bermacam-macam ya, saat pubertas ada berbagai kelainan, infertilitas. Jadi makanya di biomedis itu ada minat reproduksi biomolekuler kan. Ada yang molekuler, ada yang berminat di pengobatan karena ada kesakitan gitu ya. Kemudian ada yang di biokimia karena terkait mungkin apa tadi itu ya biokimia jaringan gitu ya nih. Atau terkait apa DNA ya. Jadi anatomi yang sangat kecil dalam sel gitu ya nih. Atau kalau ada yang biologi seluler ya, yang anatomi makro gitu ya. Nah, itu jadi nanti ini banyak minat ya terkait di biomedis itu. Nah, nama-nama itu sekarang harus mengenal ya. Oh, apa yang termasuk genital luar, ya. Kemudian yang baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Biar nanti kalau apa mendengar kuliah besok pada waktu tidak apa implementasi, oh sudah bisa mengikuti bersama-sama dengan teman yang lain. Saraf itu ya yang banyak biasanya dan banyak yang dipelajari ya. Jadi memang ini sistem saraf itu ada pusat, ada perifer ya. Di pusat itu berarti ada otak, di medulla spinalis ya. Otaknya itu dilindungi oleh tulang kepala ini ya, di kranium ya. Medulla spinalis oleh tulang belakang ya. Di sana memang strukturnya kompleks sekali ya. Intinya lalu dari sana keluar sistem saraf perifer ya. Kalau yang di otak namanya saraf kranialis 12 ya. Kalau yang di perifer tiga saraf spinalis ya namanya nanti menyesuaikan ya ada yang nervi cervicalis, ada nervi intercostalis di torak, nervi plexus cervicalis ya, brachialis, plexus lumbosacralis gitu ya. Jadi itu saraf-sarafnya akhirnya ke otot, ke tulang gitu ya. Nah, nanti ada yang masuk, ada yang keluar ya. Ini ada namanya sensori itu aferen ya, berarti masuk. Ada yang motor itu eferen ya. Nih. Motornya penggeraknya itu penggerak untuk apa? Kalau dia jaringan glandula kan tidak sadar ya, berarti autonom. Kalau di otot nanti somatik gitu ya. Jadi apa seperti itu. Nah, yang otonom itu ada yang parasimpatik sama yang simpatetik ya. Jadi itu berapa ya, bertolak belakang gitu ya. Jadi satunya untuk arah mobilitas, fight and flight ya, satunya untuk rest ya, taking nutrition ya. Jadi istirahat untuk itu biasanya para simpatetik ya untuk kerja, untuk lari, operasi ya, itu adalah simpatetik. Kemudian intinya apa? Jadi sistem saraf itu menerima informasi ya, rangsangan ya, nanti kita memproses di persepsi ya, diterima, dianalisis, lalu merespon ya, responnya tadi itu ya dalam bentuk eferen, eferennya bisa somatik, bisa otonom ya gitu. Nah, dan memang ini kita dengan sistem saraf bisa terkait waspada ya. Kita bisa berpikir integrasi, bisa berkoordinasi ya.
kita manusia itu adalah makhluk Homo sapiens gitu ya, makhluk cerdas berakal. Kemudian kita punya interaksi sosial ya, prosepsi, propriosepsi dan perception gitu ya, punya mekanisme pertahanan ya, bisa flight and fight gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita dilengkapi dengan panca indera gitu ya. Ada mata ya, nanti itu terkait nervi cranialis gitu ya. Ada mata, ada telinga, organ-organ reseptor ya, ada di kulit, ada di lidah, di hidung ya. Itu nanti terkait nervi cranialis gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan makhluk manusia adalah berakal, punya memori, punya ingatan ya, bisa adaptasi ya. Nah, jadi saudara mungkin mudah-mudahan dengan suplementasi itu, dengan menggunakan sistem saraf ya, dengan strategi pendekatan pembimbingan itu bisa mencapai tujuannya. Nah, kemudian itu melengkapi ya sistem pengatur ya, mengatur aktivitas kelenjar tubuh atau mengontrol aktivitas tubuh lainnya ya, termasuk pertumbuhan ya, misalnya somatotrofin ya. Kemudian kan DNA itu ya, kemudian ada metabolisme glandula tiroksin gitu ya, dengan tiroksinnya, glandula tiroid dengan tiroksinnya. Kemudian mengatur metabolisme kalsium gitu ya. Nah, kemudian oksidasi, absorpsi gula ya, jadi seperti itu. Kemudian pertumbuhan termasuk reproduksi dan tingkah laku ya. Jadi di sana itu ada apa ya? Jadi sejak hipotalamus ya nih. Kemudian ada apa? Gonadotropin itu ya di sana dia. Ada glandula pineale, ada melatonin, ada hipofisis ya, anterior dan posterior. Kalau yang posterior kan terkait saraf ya, ADH gitu ya nih. Nanti yang anterior itu yang somatotropin dan lain-lain ya. Kemudian tiroid, tiroksin, paratiroid, parathormon gitu ya. Nanti timus ya, timus itu bukan ya. Jadi nanti ini dulu ada timosin ya, tapi mungkin nanti kan biasanya ini kan apa ya, reduksi ya timus itu ya. Nah, nanti setelah lahir biasanya reduksi ya. Kemudian ada adrenal, suprarenalis ini baik di di korteknya terutama gitu ya. Kemudian ada di pankreas ya, pulau Langerhans pankreas karena dia endokrin dan eksokrin. Jadi ini eksokrin itu endokrin itu keluar langsung ke darah ya. Jadi kan hormon ya. Hormonnya lalu mencari sel target ya. Sel targetnya ada di organ ya misalnya ya. Nah, bisa di dalam sel ya, karena hormon itu ada hormon nanti ya tipe yang apa ya protein ya, tipe yang dengan apa ya lemak gitu ya nih, tipe yang bisa masuk ya. Kemudian ini ada ovarium ya, ada testisnya. Jadi ini adalah penghasil hormon yang akan tadi ya mengatur ya aktivitas kelenjar tubuh, merangsang, kemudian juga ada reproduksi terkait lain-lain ya. Jadi ini penting sekali ya ilmunya nanti endokrinologi ya. Kemudian sistem limpatiknya biasanya sistem biologi ya. Jadi organnya apa saja? Ini ada timus tadi ya, ini ada tonsil ya, ini baik palati, apa, well-being ya. Jadi ada tonsila faringia, tonsila tuba, tonsila palatina, tonsila lingualis ya. Juga aqueous peyeri, appendix di usus itu ya juga. Kemudian lymph node ya, kemudian tulang merah ya, kemudian lien ya, limfa ya. Nah, untuk apa toh ini semuanya ya karena imunologi ya, ini terkait apa ya, imunitas ya, limfosit ya, limfosit B, limfosit T gitu ya nih. Kemudian ada ini apa monosit ya, jadi ada makrofag ya, jadi menghasilkan antibodi, menghancurkan apa, makan benda asing gitu ya.
Di samping itu kan ada karena sistem ada sirkulasinya ya. Jadi ini intinya juga mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jadi jaringan itu bisa masuk kapiler venula. Kalau itu partikelnya besar atau lemak itu nggak bisa masuk ya di venula ya. Makanya masuk ke sistem sistem buntu ya, kelenjar saluran buntu dari limfatik ini ya. Kemudian dia akan kanker itu ada yang menyebar hematogen atau limfogen ya. Jadi lewat sistem limfatik ya, karena mungkin dimakan oleh sistem limfa ya. Kemudian ada dia nanti bereaksi di limfonodi, ada benjolan yang saya ya, pembakaran di sana ya. Jadi ini peredaran metastase limfologen ya. Jadi lewat sistem limfatik ya. Jadi seperti itu. Nanti biasanya kan penyerapan itu loh lemak ya, lemak itu melewati pembuluh lakteal ya, him ya, ilus ya. Jadi lalu baru diedar. Dia kemana? Lalu masuk ke vena besar di leher, lalu vena cava superior masuk jantung, baru dibagikan seluruh tubuh. Kalau yang protein yang gula kan asam amino kan masuk darah, lalu vena porta ya, vena porta langsung masuk hati, hati jadi seperti ini. Jadi ini sistem limfatik itu untuk sirkulasi sisa-sisa jaringan, membunuh kuman-kuman, juga untuk antibodi ya. Nah, ini ada epidermis, dermis subkutan ya, dengan aksesorinya kuku, rambut, glandula ya. Ini apa pelindung ya. Jadi memang ini kulit kita itu pelindung karena intak ya, intak terhadap tidak ada yang luka ya. Jadi tidak ada bisa organ masuk. Kalaupun sana ada, nanti sudah ada pertahanan itu ya, pertahanannya ada sel-sel pertahanan ya, ada zat tanduknya, ada kelenjar lemaknya ya yang mungkin berbau ya. Jadi orang berbau itu keringat bau itu mikroorganisme kalau itu sweat ya, sebum bisa mengurangi ya juga ya ini. Jadi mengurangi selangat ya, kuman ya. Tapi kadang-kadang yang rentan ya, kulitnya yang sensitif bisa ada jamur kalau tidak menjaga kesehatan ya. Kulit bisa absorpsi, bisa ekresi ya karena ada penguapan ya. Jadi nanti ada kelenjar kering itu ya. Jadi yang tipe ekrin, ekrin itu yang langsung ke pori-pori ya. Nanti yang apokrin itu yang biasanya di ketiak gitu ya, di mama itu di payudara, di kelamin itu dengan rambut ya, jadi memberi bau khusus ya gitu ya. Jadi kalau yang banyak keringat itu nanti yang ekrin langsung keluar dari pori-pori kulit gitu ya. Nah, itu nanti ekresi keringat karena untuk mendinginkan tubuh ya, kecuali kalau stres ya. Kalau stres kan kita tidak beraktivitas, jadi makanya keringat dingin ya, keringat itu dingin. Kalau keringat hangat karena olahraga gitu ya. Jadi seperti itu ya karena faktor simpatis ya. Kita stres kan simpatis, tidak olahraga tapi dia kelenjar keringatnya berproduksi ya. Kemudian mengatur suhu sudah. Nah, di sana juga ada reseptor ya, reseptor tekanan, nyeri gitu ya. Kemudian stabil, nah itu. Jadi bisa absorpsi obat juga kalau kita ada salep bisa terabsorpsi. Nah, banyak ibu-ibu yang memakai kosmetik ya, enzim ditempelkan gitu ya, peeling ya. Jadi lalu absorpsi untuk pemeliharaan kulit ya, karena di bawah itu ada jaringan kolagen gitu ya. Jadi nanti bagian mana memproduksi lebih jaringan kolagen, kelembapan kulit ya. Jadi itu seperti itu. Lalu ada fungsi itu sekarang ya perubahan vitamin ya D, provitamin D ya, vitamin D3 ya. Nah, itu diproses ke vitamin D aktif di hati dan ginjal gitu ya. Jadi, kulit itu juga ada proses ya untuk vitamin D. Jadi kita harus kena matahari gitu ya. Ya, diusahakan kena matahari. Nah, yang UVB tapi sebentar saja siang, itu biasanya siang. Ini
sebagai penuh nanti di dalam selnya ya. Steady state ya, konsep supaya tidak menjadi sakit ya nih. Kita jaga tetap sehat ya, dengan mempertahankan itu semua ya, fungsi organ ya. Karena sakit itu bisa fungsinya, bisa strukturnya ya. Dan maaf terputus, aduh ya. Saya kira slide terakhir sudah ya. Jadi tadi itu slide terakhir terkait ya penutup ya, penutup. Jadi terkait ya pesan-pesan ya terkait kita itu harus sehat ya, menjaga sistem organ kita ya supaya kita itu tetap sehat, bisa apa? Bisa mengerjakan semuanya ya, bisa merasakan senang gitu ya. Ya, kita masuk sekolah ya, saya juga masih sekolah gitu ya. Memang memberikan stres ya, tapi kita be happy saja ya. Berikan dengan senyum ya, dengan berdoa ya, mudah-mudahan dengan niat baik ya. Kita kalau konsep-konsep kesehatan itu kita terapkan dengan bagus tuh kita selalu sehat ya. Meskipun apapun yang terjadi ya, makanya kita saling nasihat menasihati, kemudian banyak membaca gitu ya. Demikian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebagai sharing di sharing kali ini. Pemitu sudah. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait sistem organ ini. Kalau tidak nanti saya yang bertanya ya, 1-2 bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini mungkin saya bertanya ya. Nah ini Ambarwati ada nggak ya? Nih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, coba limfa ya, atau ini ya limfa itu di sistem apa ya? Atau namanya spleen, lien. Iya, Pak. Nah, lien itu di sistem apa? Lien. Limfatik ya, Pak? Lalu letaknya di mana ya? Lien itu di mana? Di bagian tubuh mana? Di ginjal bukan ya, Pak? Di mana? Di perut, rongga perut di bagian mana? Kanan atau kiri? Di bagian kiri ya, Pak? Nah, kiri atas ya, kiri atas. Kiri atas ya, ya bagus. Sekarang ini ada Susi Susanti nih, selamat pagi menjelang siang, Susi Susanti. Nih. Dokter mau bertanya. Oh ya sudah, ini tanya dulu Mbak Tina. Ya silahkan. Baik, terima kasih dokter. Yang ingin saya tanyakan di bagian sistem muskular, bagian otot dok. Di bagian sistem muskular itu bagian otot yang ada yang biasanya itu kejadian. Biasanya tuh kalau kami sebut di sini dokter tikus-tikus seperti begitu tiba-tiba itu kan di bagian betis di situ dok, itu terjadi karena kan bagian otot di bagian betis itu biasanya terjadi itu diakibatkan karena kenapa dokter? Dan juga untuk pertanyaan kedua yang ada pernah saya baca dok, kalau orang yang suka yang sangat berotot sekali itu dok, yang lebih seperti Adera yang sangat besar sekali ototnya seperti itu. Katanya itu kalau di bidang, kalau tidak salah dokter, di bidang kesehatan itu bagian ototnya itu
apa ya, kelainan atau sobek seperti bagaimana itu, sobek otot atau bagaimana dokter? Yang sudah berotot sekali seperti itu tidak bermasalah, tidak ada pengaruhnya pada tubuh itu sendiri, seperti itu dok. Terima kasih. Oke, tadi betisnya ngapa ya? Tadi betisnya kok saya kurang bahasa awamnya apa tadi itu? Betisnya apa? Kalau kami bilang yang pertama itu kayak tikus-tikus begitu dokter. Yang Kayak bagian apa iya, itu? itu kayak yang jalan-jalan di bagian betis, tiba-tiba tengah malam atau seperti itu, bagian otot bagian Oh ya betis. ya, oh kram. Ya Iya, betul, ya sudah. itu Kram, Kayaknya spasme. Ya udah. Biasanya gini, karena kan malam itu kan dingin ya, jadi suhunya dingin. Jadi nanti berarti terangsang ya, biasanya mungkin terlalu capek, kurang elektrolit ya, kurang minum atau iya. kurang kalsium, kurang hangat situasinya. Jadi mungkin sebelumnya itu harus dihangatkan gitu ya. Ya pakai pakaian gitu ya, jadi hangat ya. Biasanya kan pakai pakaian. Lalu dihangat-hangat, kalau dia capek hangat-hangat. Kalau tadi habis olahraga ya minum yang cukup gitu ya, yang sama. Jadi seperti itu untuk mencegah supaya tidak terjadi kram. Nah, kalau terjadi kram itu nanti harus diluruskan ya, jangan malah ditekuk ya. Jadi kalau ditekuk nanti malah sakit sekali ya, jadi diluruskan. Jadi kalau kram itu diluruskan ya, ditahan nanti segera dia akan relaksasi ya. Jadi itu kram ya, kontraksi bersama tiba-tiba karena rangsangan ya, rangsangannya itu bisa karena gangguan elektrolit, dingin gitu ya, kurang kalsium dan lain-lain ya. Jadi kompleks ya, tapi biasanya kalau dia capek ya karena dingin, karena kurang minum, kurang hangat kan. Kemudian terkait hipertrofi ya, jadi kalau udah hipertrofi itu biasanya dimulai dengan robek ya. Jadi kalau latihan beban itu kan sampai mungkin merobek ya, agak merusak otot, tapi habis itu lalu adaptasi hipertrofi ya. Nah, kalau sudah hipertrofi sebetulnya tidak masalah ya, asal itu proporsional. Kemudian ada fungsinya untuk apa ya? Karena itu kan binaraga ya, membina raga ya. Lalu untuk bina untuk peragaan. Tapi kalau tidak ya untuk fungsi ya. Kemudian asal jangan namanya didoping atau distimulan ya. Pakai misalnya steroid. Kalau steroid berarti kan hanya masanya, bukan seratnya gitu ya, bukan karena serat-serat yang ada gitu ya. Jadi tidak ada kekuatan gitu ya, hanya tampak bulky, banyak ototnya, tapi mungkin tidak kuat. Ya ini tidak bisa kuat. Nah, latihan yang bagus adalah pembebanan. Jadi dikasih beban supaya hipertrofinya itu normal ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tidak masalah ototnya itu hipertrofi. Namun demikian harus sesuai dengan tujuan, otot mana yang dihipertrofikan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau nanti jantung ya, jantung itu kalau terlalu membesar, itu nanti membesar ke dalam sama keluar ya. Kalau ke dalam ya bahaya juga ya, karena ruangannya menjadi sempit. Jadi kalau otot jantung, kalau misalnya olahragawan terlalu terpaksa, lalu bertahun-tahun jantungnya kan membesar ya. Nanti malah itu bisa membuat fungsinya menurun ya kalau itu tidak terkendalikan. Kalau otot juga gitu. Kalau didoping dengan steroid itu kan harusnya nggak boleh, dilarang ya. Harusnya dengan latihan ya. Jadi kalau dengan steroid ya nanti hasilnya tidak bagus, bahkan ada kelainan pada testisnya ya, karena kan masuk hormon lalu ditangkap oleh hormon yang lain ya, jadi responnya malah negatif ya. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Dokter. Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Oh ya, ayo silakan. Siapa? Terkait dengan kasus stroke dok. Jadi bicara soal neuromuskular juga, jadi ada kasus-kasus stroke kan dia mengalami spastik, kemudian ada yang flasid atau sampai dengan dia rigid kayak gitu dok.
Lah itu konsepsi yang kita bangun secara teoritik itu kita arahnya kemana dok? Apakah problematik itu hanya di saraf pusat atau juga mempengaruhi otot-otot sekitar gitu dok? Loh, kalau stroke itu rehabilitasinya hampir semuanya ya. Rehabilitasi motorik, psikologik, rehabilitasi sosial, rehabilitasinya semuanya karena kan terdampak ya, sarafnya terdampak. Nah, gini, jadi kan stroke itu ada stroke hemoragik, berarti kan pecah ya di sana pembuluh darahnya. Jadi memang di otak sana ya di pusat gerakan ya sana ya ganglia basalis gitu ya. Pertama kali kan ini di atas ini tuh namanya korteks motorik gitu ya. Ke bawahnya ada kapsula internal lalu dia melewati namanya pembuluh darahnya itu dari arteria ini cerebri media nih. Yang arteria di striatum itu memang rapuh ya, tunika medianya itu ya tipis sehingga mudah rapuh di sana itu yang sering tekanan darah tinggi. Jadi kalau hipertensi bisa pecah di sana karena kan rapuh ya. Atau karena itu tersumbat oleh plak ya, mungkin kolesterol atau emboli gitu ya. Lalu tersumbat sehingga ada stroke yang non hemoragik atau stroke emboli. Nah, kalau biasanya perdarahan kita misalnya kita sekarang ada namanya stem cell untuk katanya loh terapinya ya terapi. Tapi kalau bisa ya langsung sana kalau segera. Jadi ini berburu waktu ya. Kalau stroke itu berburu waktu supaya tidak ada kerusakan otak yang banyak gitu ya nih sehingga nanti defisitnya juga sedikit gitu ya. Nah, selama itu kan ini kan stroke motorik ya, yang biasa dikenal kan motorik. Nah, otak itu kan ada pusat-pusatnya, tidak hanya motorik ya, ada sensorik ya, jadi ada emosi ya, pusat akal dekat mana. Jadi yang rusak itu tidak hanya motoriknya ya, nah, karena nanti perdarahannya itu tergantung atau embolinya tergantung ya. Yang kita dengar biasanya kan kelemahan otot gitu ya nih. Jadi hemiparese atau hemiplegi. Tapi sebenarnya di otak sana itu tidak hanya motoriknya, anunya, pikirannya gitu ya. Kan tidak bisa bicara juga stres nanti lalu mungkin pembawanya, emosinya labil gitu tergantung tempatnya yang jarasnya yang terkena. Jadi nanti kita harus tahu ini namanya daerah-daerah otak ya. Namanya nanti kita belajar lobus ya, lobus ada depan, lobus frontalis, parietalis yang biasanya pusat sensorik gitu ya. Occipitalis mata, temporalis pendengaran gitu ya. Kemudian di dalam sana juga ada sistem limbik ya. Sistem itu sistem emosi ya. Nih. Jadi emosinya terganggu tidak dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sana, nah nanti tidak hanya tadi itu, tidak hanya kekakuan. Memang kakunya itu karena kan gini, di medula spinalis kan tidak dapat perintah dari otak yang sadar. Nah, perintah yang tidak sadar itu akan membuat kaku ya. Nih, jadi pertama kali memang lemes gitu ya. Enggak pernah dilatih gerak-gerak juga maaf ya, mungkin di otak sana selnya tidak kembali ya, kembali berfungsi. Lalu yang traktus ekstrapiramidal istilahnya itu ya. Nih. Nanti dari rubrospinalis, vestibulospinalis, tectospinalis dia di batang otak sana mempengaruhi di cornu anterior di medula spinalis itu. Lalu terjadi kekakuan ya karena tadi itu ada kontraksi yang ekstrapiramidal tadi ya. Jadi lalu lalu kaku ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya problem itu. Jadi kan kalau rehabilitasi kan dilatih, ayo supaya digerak-gerakkan ya, terus menerus itu untuk menghindari kekakuan ya. Nah, jadi kekakuan biasanya kan lalu terjadi fleksi, endorotasi gitu ya, nih menekuk ya, menekuk lalu kaku ya. Makanya direhabilitasi. Tapi sebenarnya rehabilitasinya tidak hanya motorik ya, rehabilitasinya semuanya.
Saya itu ya, nanti kalau suka lagi silakan belajar otak ya, besok ada ya, besok juga ada ya, topik ini ada bersama dengan yang teman yang dari kedokteran, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan atau masih kurang jelas? Terkait muscle imbalance, Dok. Oh Iya. ya. Jadi Nah, kan ya otot tipe 1, otot tipe 2 kayak gitu. Terus kemudian yang warna merah sama yang warna putih itu cara peningkatannya sama kualitas dari masing-masing ototnya seperti apa, Dok? ya ini terkait otot tipe 1, jadi menghafalkan besok juga mungkin ketemu lagi saya. Kalau saya suruh mengajar ya. One apa? One slow to fast ya. Tipe 1 itu berarti kan slow ya. Nah, slow itu gini maksudnya tipe lambat ya. Tipenya merah, jadi dia cenderung sebagai menahan tubuh gitu ya. Kemudian dia bisa untuk anti gravitasi ya. Dia itu tidak mudah lelah karena kan dia kan aerob ya gitu. Ada otot khusus ya, misalnya otot soleus gitu ya. Nah, kemudian kalau itu jumlah tipe 1, tipe 2 sudah genetik gitu ya, genetik ya, sudah genetik. Kemudian yang tipe too fast itu tipe cepat ya, seperti di tangan ya. Jadi misalnya untuk keseimbangan orang tua ya, orang tua itu biasanya yang lambat dulu, yang tipe cepat yang rusak dulu. Jadi mungkin tidak bisa mengancing baju, membuka pintu, berjungkat. Tapi kalau untuk berdiri dia masih bisa karena tipe lambatnya itu masih berkembang ya pada orang tua, karena orang tua kan terjadi sarkopenia ya, penurunan jumlah selaput ototnya ya, jadi seperti itu. Nah, nanti stroke juga gitu. Kalau stroke tidak hanya itu, karena tidak seimbang tubuh itu banyak faktor ya. Keseimbangan jadi otot itu salah satu penghasil gaya untuk tuas tubuh ya nih. Jadi untuk bisa stabil balan itu juga perlu fungsi mata, fungsi telinga, fungsi proprioseptor ya, lalu berat tubuh juga. Nah, kalau tumpuannya saja susah, ya nanti balannya atau menjadi labil ya, tidak balan lagi ya. Jadi seperti itu. Nanti latihannya bagaimana ya? Latihannya seperti awal kalau stroke itu latihannya dari awal, bagaimana ngajak duduk, ngajak miring gitu ya. Itu tergantung juga motivasi, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Jadi nanti kembali ke basic ya. Nanti besok kalau pas itu ya kuliah betulan, ini baru pengenalan ya. Nanti kalau sudah besok kuliah betul, nanti juga ada fungsi-fungsi jenis tipe otot ya. Tidak hanya tipe 1, 2, tapi arah serabutnya ya. Arah sebenarnya gimana? Kalau deltoideus multipenatus paling kuat gitu ya. Bicep femoris, bipenatus misalnya gitu ya. Jadi nanti ada yang untuk kekuatan, ada yang untuk gerak ring of motion gitu ya. Saya kira itu dulu ya. Nih, nanti kalau tertarik bagus ini ya. Karena mungkin jadi seperti itu ya. Jadi nanti di anatomi itu ada juga yang dari rehabilitasi medis ya, senang belajar otot, kinesiologi ya dengan saya itu juga ada yang senang olahraga, belajar nanti kinesiologi olahraga. Nah, suatu saat besok kalau di tempat lain pengen juga ambil mata kuliah itu bisa, karena sekarang kan namanya kampus merdeka ya, merdeka belajar, bisa saling mengambil ya mata kuliah di minat anatomi, bisa di minat farmakologi dan lain-lain. Bahkan sekarang ada hands-on bersama, ya praktikum bersama. Terima kasih ketertarikannya. Ada lagi? Kita nggak boleh lama-lama, hanya 80 menit ya, karena lewat Zoom bahkan 60 menit kalau bisa ya. Ya, sebentar lagi. Ada lagi? Dokter, silahkan ya. ingin bertanya dokter mengenai sistem ekspresi. Kan ada seseorang gitu sistem ekspresinya itu kadang kencingnya itu sedikit-sedikit itu akibat karena penuaan atau ada penurunan karena akibat penuaan jadi terjadi penurunan sistem ekspresinya atau ada gangguan di sistem ekspresinya.
Nah, ini ya namanya yang baku itu sistem urinari gitu ya. Nih. Satu fungsinya untuk ekresi gitu ya. Nanti kalau disalah-salahkan lo nggak ada lo sistem ekresi. Nah, ini namanya sistem urinari karena berbasis organ ya gitu ya. Nah, kalau ekresi kan berbasis fungsi ya. Ini ada sistem organ. Jadi kalau memberi nama ya sistem urinari ya. Kalau enggak ya uropotika ya. Jadi kalau itu Dokter. ekresi menjadi gitu ya. Ini hanya ralat saja ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, salah gitu nggak apa-apa. Tapi sudah tahu bahwa sistem organ itu berarti kumpulan organ, gitu ya. Nah, gitu. Nah ini gimana kalau kalau orang pada tua itu urinnya kok mungkin sedikit atau bagaimana ya? Kalau urin sedikit tuh, ya perlu dianalisis ya, karena kan ya gangguannya itu tergantung ya jumlahnya sedikit atau keluarnya sedikit-sedikit gitu ya. Soalnya nanti ada prostat gitu ya. Di uretra itu melalui prostat gitu ya. Nih. Jadi prostat itu bisa menghalangi keluarnya urin ya, ada namanya retensi urin ya. Keluarnya juga bisa sedikit-sedikit gitu ya. Tapi tidak jelas juga boleh. Kemudian nanti kalau itu kelainannya di ginjal, memang kan ginjal yang memproduksi urin ya. Kadang-kadang memang ada namanya gagal ginjal akut, misalnya gitu ya. Nah, itu kencingnya sedikit, gitu ya, bahkan sedikit ya. Nih. Tapi nanti mungkin bisa menjadi gagal ginjal kronis dengan produksi yang biasa, tapi ya terbatas gitu ya, seperti itu ya. Jadi macam-macam ya nanti kalau terkait jumlah urin itu bisa minumannya yang kurang gitu ya, kemudian ada problem ginjal, problem prostat atau problem di vesika unaria gitu ya. Seperti itu ya sementara. Terima kasih dokter. Oke. Ya ada lagi? Izin dokter. Silahkan. Yo. Ini terkait gagal ginjal kronis ya. Ini kan ada menghasilkan eritropoietin ya. Apakah pada gagal ginjal kronis ini produksi eritropoietinnya akan menurun? Atau bagaimana? Karena selnya berbeda. Ya, karena berbeda ya. Jadi ini itu kan fungsinya. Ini kan eritropoietin makula densa tadi beda ya. Jadi nanti tergantung kerusakannya ya. CKD itu yang rusak apanya dulu. Kalau fungsinya kan fungsi filtrasi. Tapi nanti juga ada fungsi mungkin jumlahnya ya. Jadi nanti dilihat karena gini, gagal ginjal itu kan macam-macam sebabnya ya. Bisa jumlahnya yang rusak ya. Tinggal mungkin satu ya nih, berbagai sebab ya. Ginjalnya kan bisa satu tidak berfungsi atau satu ginjal tinggal 10%, 20% ya. Tapi kan ada sel-sel nih yang penghasil eritropoietin kan tidak rusak ya bisa ya. Jadi nanti tergantung lokasi rusaknya. Jadi seperti itu ya. Kalau klinis kan tergantung ya. Jadi ada dua ya. Gangguan fisiologi sama kerusakan anatomis gitu ya. Bisa dua-duanya bergayut, bisa tidak bergayut ya gitu ya. Ginjalnya masih bagus strukturnya tapi tidak berfungsi juga bisa ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi biasanya juga tergantung kerusakannya, penyebabnya apa ya. Mungkin tergantung obat, mungkin kerusakan karena obat, karena infeksi, karena mungkin reflux gitu ya, gangguan ureter ya dan lain-lain juga bisa. Jadi ini tergantung nanti ya, tergantung yang rusak mana. Apakah sel penghasil eritropoietinnya itu terkena atau tidak. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Tapi biasanya juga ada anemia ya. Anemia itu karena keluarnya terus tuh loh. Keluarnya eritrosit yang keluar masuk ya keluar dari saringan ya. Jadi ada darah yang keluar darah di urin ya. Jadi nanti ada hematouria ya. Sehingga terjadi anemia ya. Tapi anemianya bukan karena eritropoietin mungkin ya.
Tapi karena kerusakan itu juga bisa. Jadi seperti itu. Ya, ada lagi ini senang klinis. Ya, kalau sudah akan saya simpulkan take home message-nya itu ya. Nih, jadi ini memang kembali ke slide yang terakhir itu ya. Nih, ya. Jadi ini terima kasih nih rekan-rekan yang sudah berminat di biomedis ya. Seperti ini ya namanya ya biomedis ya. Jadi magister ilmu biomedis. Jadi memang di biomedis itu nanti membahas terkait bagaimana apa ya untuk meningkatkan derajat kesehatan atau bagaimana menyelidiki fenomena-fenomena sakit sehat gitu ya, baik itu dari apa mungkin pengobatan, apa obat-obatan, penggunaan, lalu fenomena apa penyembuhan, kemudian aktivitas yang lain ya, jadi performa yang lain ya bisa dilihat, misalnya bagaimana fungsi ginjalnya, fungsi parunya, bagaimana fungsi motoriknya, bagaimana persepsi memori pada binatang biasanya kalau ini ya, tapi kalau tidak pada binatang mungkin nanti yang ya makroanatomi ya, ukuran-ukuran ya atau intervensi lainnya itu. Jadi dengan sistem organ itu kita harapannya memang paham tuh ya. Kemudian kita selalu namanya evaluasi ya, refleksi ya. Misalnya kita karena ada respon, misalnya kita haus ya, kita bicara sama makanya setengah jam harus minum kayak gitu ya. Kemudian harus kita duduk 3 jam harus jalan-jalan setengah jam misalnya gitu ya, harus namanya harus senam ya, senam ergonomi misalnya gitu ya. Kemudian kita harus menggerakkan tubuh ya, minum cukup ya nih, kita harus makan, istirahat ya. Jadi dengan mengetahui itu nanti supaya terjadi keseimbangan konsep yang steady ya, yang bagus di dalam tubuh kita, lalu bisa mempertahankan kesehatan. Apalagi apabila tidak bisa menjaga kesehatan nanti bisa terjadi kesakitan gitu ya. Untuk itu dalam menempuh ini ya pendidikan, mudah-mudahan kita tetap sehat, tidak tetap nyaman gitu ya. Seperti itu. Mungkin nanti kita bertemu kembali di kesempatan kuliah yang lain. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditampung ya di Mas Lutfi. Nanti akan dibuatkan F video QA itu ya. Question and answer ya. Gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semuanya ya. Sesuai yang diidamkannya di Magister Biomedik ini sesuai dengan minat masing-masing ya. Kalau belum ada minat ya, nanti dengan kuliah-kuliah ini sambil berlangsungnya waktu harus menentukan minat ya, karena segera setelah semester 1 harus punya minat ya. Minat kemana ya. Biasanya yang diminati adalah yang sesuai dengan institusi atau cita-citanya. 2, riset yang ada di sana supaya kita cepat selesai ya, biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan saudara sukses selalu. Mendoakan ya sehat-sehat semuanya ya. Ya, oke, sukses yo. Kalau udah nggak ada ya kita pamit ya. Oke, selamat siang semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih. Sukses selalu ya. Ya, Mas Lutfi, terima kasih. Terima kasih, dokter.